Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada tahapan terakhir untuk proses pembuatan laporan keuangan dari Tangaya Konveksi, di mana untuk tahapan terakhir ini kita akan coba bahas mengenai jurnal penutup atau closing jurnal dan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Oke, itu kita kira-kira pembahasan kita hari ini. Oke, yang pertama kita akan fokus dulu ke proses pembuatan atau pembahasan mengenai jurnal penutup ini. Ya, jadi jurnal penutup ini akan kita gunakan untuk menutup akun-akun yang sifatnya sementara. Di mana untuk akun-akun sementara itu yang pertama itu adalah akun pendapatan, kemudian akun beban, kemudian selisih antara pendapatan dan beban itu atau yang biasa disebut dengan laba itu pun akan kita tutup. Kemudian yang terakhir kita akan tutup jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Seperti itu kira-kira untuk jurnal penutupnya. Oke, untuk menutup adanya akun-akun sementara itu, maka untuk membuat jurnal penutup ini kita cukup berpatokan pada data yang ada di neraca lajur, ya. Data yang ada di neraca lajur yaitu kolom rugi laba ini. Di mana untuk kolom rugi laba pada laporan neraca lajur ini adalah saldo-saldo akun yang bersifat sementara atau saldo akun pendapatan dan beban. Oke, jadi data akun yang akan kita tutup nilai saldonya itu adalah akun-akun pendapatan dan beban, yaitu akun-akun yang ada di laporan rugi laba ini. Nah, kira-kira data-data saldo yang akan kita tutup atau akun-akun yang saldonya akan kita tutup kira-kira adalah ini untuk datanya sendiri. Oke, perhatikan. Untuk neraca saldo, untuk neraca lajur kolom laba rugi atau data-data yang berhubungan dengan akun beban dan akun pendapatan di sini. Perhatikan untuk membedakan mana yang akun pendapatan dan mana yang akun beban. Di kolom rugi laba, data yang saldonya ada di sisi kredit ini adalah data-data akun pendapatan. Sedangkan saldo yang ada di sisi debit atau akun-akun yang saldonya ada di sisi debit ini adalah saldo-saldo dari akun beban, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan tutup dulu nilai saldo pendapatan atau saldo-saldo yang ada di sisi kredit pada kolom rugi laba ini. Oke, di sini kita lihat untuk kolom rugi laba di sisi kredit, di sini ada akun yang pertama ada sales of finished inventory, kemudian ada good in process factory overhead, kemudian ada interest revenue dan service revenue. Ini adalah akun-akun pendapatan yang ada nilai saldonya. Oke, sekarang saldo yang ada di sisi kredit atau saldo pendapatan ini akan kita tutup dengan jurnal seperti ini kira-kira. Oke, kita masukkan dulu untuk tanggalnya, kita buatkan penanggalan untuk jurnal penutup pada tanggal 31. Kemudian kita masukkan akun-akun yang akan kita tutup saldonya. Perhatikan karena bahasanya adalah menutup saldo, maka saldo ini akan kita balik. Sebelumnya untuk saldo pendapatan atau akun saldo pendapatan ini ada di sisi kredit, ya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 4 saldo yang terdiri dari akun saldo saldo dengan akun sales of finished inventory, kemudian ada nama akun good in process factory overhead, kemudian ada akun interest revenue dan service revenue. Ini adalah akun-akun yang akan kita tutup saldonya. Perhatikan di sini ada di sisi kredit, maka saat kita memasukkan ke dalam jurnal penutup, maka akun-akun itu akan kita letakkan di sisi debit. Nah, jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan ini kita gunakan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, setelah kita masukkan nama akunnya, kemudian akun penutupnya, baru kita masukkan nilai saldonya di sini. Kita masukkan untuk saldo sales of finished inventory itu ada 1 miliar sekian, kemudian ada good in process factory overhead itu ada 6 juta sekian, kemudian ada interest revenue dan service revenue. Ini kita masukkan saldonya ke sini di sisi debit. Kemudian untuk income summary-nya ini adalah akumulasi dari nilai akun pendapatan ini. Kita letakkan di sini. Ya, seperti itu. Jadi jurnalnya adalah sales of finished inventory, good in process factory overhead cost, kemudian interest revenue dan service revenue pada income summary. Itu jurnal yang pertama untuk menutup adanya akun-akun pendapatan yang ada di kolom rugi laba ini. Oke, setelah akun-akun pendapatan ini kita tutup, maka yang kedua akan kita tutup untuk nilai saldo dari akun-akun beban ini.
Oke, di sini untuk saldo akun beban ada di sisi debit. Maka pada saat kita masukkan di jurnal penutup akan kita letakkan di sisi kredit. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya. Kemudian kita letakkan di sisi kredit untuk akun-akun beban tadi, ya, sini. Ya, kemudian untuk sisi debitnya sendiri, ini kita gunakan income summary ini. Jadi jurnalnya income summary pada sales discount, sales return, cost of goods sold, dan seterusnya sampai income tax expense sesuai dengan nama-nama akun yang ada di neraca lajur ini di kolom laba rugi ini. Kita masukkan yang ini. Oke, setelah kita masukkan nama-nama akun dari akun-akun beban, kita masukkan nilai saldonya ini. Ya, kita masukkan sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Kita masukkan ke jurnal penutup di sini. Nilai saldonya. Oke. Kita masukkan di sini. Ya, kemudian setelah kita masukkan nilai saldo dari masing-masing akun, kita jumlahkan ya. Untuk seluruh saldo akun beban ini kita jumlahkan, lalu jumlahnya kita letakkan pada akun income summary sebagai nama akun penutup dari jurnal dari akun-akun beban ini. Oke, seperti itu jurnal untuk menutup adanya akun beban. Jadi yang pertama tadi kita sudah tutup untuk akun-akun pendapatan, kemudian kita jurnal atau kita tutup juga akun-akun beban. Setelah itu baru kita masuk ke sini. Oke, selisih antara pendapatan dan beban ini menghasilkan nilai saldo ini, yaitu saldo laba, yaitu sebesar 277.688.850. Nah, untuk laba ini pun ini harus kita tutup. Oke, jurnal penutup untuk menutup adanya akun laba di sini. Yang pertama kita masukkan tanggalnya. Ya, seperti ini, maka jurnalnya adalah income summary pada Abdullah Equity ya. Jadi adanya laba otomatis akan menambah nilai modal dari Abdullah ini. Nilainya nominalnya adalah 277 juta sekian tadi. Oke ya, jadi adanya selisih laba dari adanya pendapatan dan beban ini, otomatis selisih laba ini akan menambah nilai modal Abdullah ini. Seperti itu kira-kira. Oke, setelah kita tutup semua, baik itu akun pendapatan, kemudian akun beban, kemudian selisih antara pendapatan dan beban, maka di sini ada satu lagi yang harus kita tutup adalah Abdullah Drawing atau prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Ini pun harus kita tutup. Oke, jurnal untuk menutup adanya pengambilan pribadi atau Abdullah Drawing itu adalah Abdullah Equity pada Abdullah Drawing. Masing-masing untuk jumlahnya adalah 12 juta ya. Jadi adanya pengambilan oleh pemilik otomatis akan mengurangi nilai modalnya. Oke, setelah semua di jurnal saya rasa cukup ya di jurnalnya. Ini beban pendapatan sudah kita jurnal, beban juga sudah kita jurnal, selisih pendapatan dan beban juga sudah kita jurnal. Kemudian adanya pengambilan pribadi oleh pemilik atau Abdullah Drawing ini pun sudah kita tutup saldonya. Setelah itu kita coba jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Oke, setelah saya jumlahkan di sini ketemu nilai untuk debit dan kreditnya adalah 3.388.854.000. Oke, seperti itu untuk jurnal penutup. Nah, setelah jurnal penutup ini selesai, maka kita akan coba masuk kepada neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Nah, untuk membuat neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance ini cukup mudah ya, cukup simpel. Kalian cukup memindahkan saldo-saldo akhir dari buku besar setelah adanya posting dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup yang barusan kita selesaikan ini. Ya, jadi untuk membuat neraca saldo setelah penutupan pastikan untuk closing jurnal atau jurnal penutup ini dan jurnal penyesuaian yang pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita selesaikan, ini pastikan sudah semua diposting ke buku besar ini. Seandainya belum kalian posting dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ini, maka kalian posting terlebih dahulu. Cara mempostingnya sangat mudah, sama seperti pada saat kita memposting dari jurnal khusus ini ke dalam buku besar ini. Oke, misalnya dari jurnal penyesuaian dulu sekarang. Perhatikan, setelah dibuatkan jurnal penyesuaian kita buatkan rekapitulasi. Nah, data rekap ini yang kita akan posting ke buku besar. Contoh misalnya di sisi debit ini muncul akun-akun ini. Oke, kode-kode akun ini kita cari di buku besar, kemudian masukkan saldonya. Misal begini. Oke, di sini ada kode akun 11101, saldonya ada di sisi debit. Kita cari buku besar untuk 1101,
Ternyata di sini 11101 adalah akun cash in bank. Oke, berarti kita posting di sini. Oke, di sini ada saldo debit itu 1.725.000. Kita masukkan ke buku besar sini. Oke, masukkan tanggal 31, keterangannya adjustment. Kemudian di sini refnya AJP. Perhatikan tadi di jurnal penyesuaian cash in bank muncul di sisi debit. Berarti kalian masukkan di sisi debit. Lalu masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 267.420. Kemudian ada posting dari jurnal penyesuaian itu di sisi debit 1.725.000. Oke, debit ketemu debit, kalian jumlahkan, letakkan di debit nilai saldonya. Seperti itu. Oke, lalu yang kedua, di sini ada kode akun 21104. Kita cari buku besar 21104. Kita cari 21104. Oke, berarti ini kode akun untuk akun fade out. Kita masukkan tanggal 31, keterangannya adjustment atau penyesuaian. Di sini refnya AJP. Tadi fade out di AJP atau penyesuaian muncul di sisi debit. Kalian masukkan sisi debit. Lalu kita masuk saldo, ya, masukkan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 17.775 di sisi kredit. Kemudian ada hasil posting dari penyesuaian itu di sisi debit 17.775.000. Nah, lalu kita masuk saldo. Kita cari di sini karena kredit ketemu debit, maka ini dikurangi. 17.775 yang dari sisi kredit dikurangi dengan yang di debit, hasilnya 0. Oke, seperti itu kira-kira. Cukup mudah untuk memposting dari data penyesuaian ini ke dalam buku besar. Kalian posting semua yang di sisi debit ini, kita masukkan semua di buku besar. Kemudian kalian masukkan juga yang di sisi kredit ini, kalian posting juga ke dalam buku besar ini. Ya, setelah diposting semua, baru kalian posting yang dari jurnal penutup yang barusan kita selesaikan. Ya, barusan kita selesaikan. Oke, yang pertama di sini ada sales of finish inventory di sisi debit. Kalian cari sales of finish inventory di sisi debit. Oke, cari untuk akun sales of, ya ini sales of finish inventory. Kalian masukkan tanggal 31. Oke, tadi adalah dari jurnal penutup. Di sini inisialnya adalah CJ. Kemudian tadi di jurnal penutup sales of finish inventory ada di sisi debit. Kalian masukkan sisi debit. Lalu kalian masuk ke kolom saldo di sini. Oke, sebelumnya ada saldo kredit yaitu 1.657.000.000 sekian. Di sini ada hasil posting dari jurnal penutup, nilainya sama. Oke, karena sama debit dan kredit, kita cari selisihnya di sini 0 hasilnya. Seperti itu. Oke, lalu yang kedua di sini ada good in process factory. Cari untuk kode akun atau nama akun good in process factory. Kalian posting juga ke buku besar seperti ini. Terus kalian cari good in process tadi nama akunnya adalah good in process factory overhead ya. Kita lihat di sini. Good in process factory overhead cost. Oke. Good in process factory overhead cost. Oke, yang ini berarti. Oke, masukkan tadi tanggal 31. Oke. Kemudian di sini keterangan closing jurnal karena tadi di jurnal penutup. Kemudian di jurnal penutup tadi untuk good in process factory overhead cost ini ada di sisi debit. Kalian masukkan sisi debit. Oke, baru kalian masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit nilainya 6.977. Ada posting dari jurnal penutup 6.977 sama nilainya. Oke, debit ketemu kredit, kita kurangi hasilnya 0. Ya, lakukan seperti itu terus semuanya, kita posting semua ke dalam buku besar sampai ke Abdullah Drawing ini. Oke, kira-kira setelah kalian posting semua nanti hasilnya seperti ini. Ya, akan menghasilkan saldo seperti ini. Jika kita perhatikan di sini, setelah adanya posting dari jurnal penutup, perhatikan dari kode akun 4 sampai 9 ini hasil saldonya semua 0. Hasil saldonya semua 0. Ya, setelah adanya posting dari jurnal penutup itu saldonya sekali lagi 0. Ya, mulai dari kode 4 sampai kode 9. Ya, mulai dari kode 4 ini. Ya, dari kode 4 nih. Mulai dari akun sales of finish inventory semua saldonya ke bawah 0. Ya, setelah adanya jurnal penutup. Yang tersisa itu adalah untuk kode akun 1 sampai 3 saja. Perhatikan di sini untuk kode akun 1 sampai 3. Oke, di sini untuk income summary hasilnya 0, untuk Abdullah Drawing juga 0. Kemudian Abdullah Equity ada saldo kredit, Bank Loan ada saldo kredit, VAT Payable ada saldo kredit. Kemudian ada income tax payable juga ada saldo kredit semuanya.
tinggal tersisa adalah kode akun 1 sampai kode 3. Itu jika sudah kalian posting semua yang dari jurnal penutup ini. Oke, setelah dari jurnal penyesuaian ini dan jurnal penutup ini sudah kalian masukkan semua atau kalian catat semua ke dalam buku besar, barulah kita buatkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Caranya yang pertama adalah kita masukkan nomor dan nama akun mulai dari kode akun 1 sampai 3 ke sini. Baru kita masukkan saldo akhir dari masing-masing akun buku besar. Misal begini. Kita urutkan dari pertama. Di sini cash in bank menghasilkan saldo akhir debit 269.145.000. Kita masukkan ke sini di sisi debit. Lalu petty cash yang kedua. Oke, di sini petty cash yang kedua menghasilkan saldo akhir debit 7.500.000. Kita masukkan di sini 7.500.000. Lalu account receivable. Kita lihat account receivable di sini. Account receivable menghasilkan saldo akhir yaitu debit 89.275.000. Kita masukkan ke sini. Ya, terus masukkan seperti itu saldo-saldo akhir dari masing-masing akun yang ada di buku besar ini sampai akhirnya kode 3 itu sudah masuk semua. Sehingga setelah kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Oke, setelah dimasukkan baru kalian jumlahkan untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini dapat untuk debit kreditnya itu sebesar 1.625.195.195.000. Seperti itu kira-kira. Ya, cukup mudah untuk membuat neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance dan neraca jurnal penutupnya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan mengenai closing jurnal dan neraca saldo setelah penutupan. Dengan berakhirnya pembahasan mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, maka untuk pembahasan mengenai laporan keuangan dari Tangaya Konveksi ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.